Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modal kerja internasional atau pembiayaan jangka pendek. Dari kelompok 2 ini kami beranggotakan 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Rob Athoiba dengan NIM 19101183 dan rekan saya Gabriel Praseryubu dengan NIM 131. Kemudian kita masuk ke materi modal kerja. Di sini modal kerja ini secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual. Nah, modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang akan atau telah dibuat. Menurut Kasmir, working capital ini merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, working capital ini dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya ini seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian masuk ke jenis-jenis modal kerja. Ini jenis-jenis modal kerja ini ada dua. Yang pertama ada permanent working capital dan yang kedua ada variable working capital. Yang permanen working capital ini merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk kelancaran usahanya. Dengan kata lain, permanent working capital ini merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya. Permanent working capital ini memiliki beberapa jenis yang dibedakan sebagai berikut. Jadi ada dua model permanent working capital. Yang pertama ini ada primary working capital dan yang kedua ada normal working capital, yang mana primary working capital ini merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Sedangkan normal working capital ini presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Kemudian jenis modal kerja yang kedua ini ada variable working capital. Variable working capital ini merupakan modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam satu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Nah, jenis dari variable working capital ini ada dua. Yang pertama ada seasonal working capital, lalu yang kedua ada cyclical working capital, dan yang ketiga ada emergency working capital. Seasonal working capital ini perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Sedangkan cyclical working capital ini merupakan perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Kemudian yang ketiga ini ada emergency working capital, yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Kemudian kita masuk ke pengertian pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek ini merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu pendek. Jadi yang dimaksud jangka pendek di sini itu biasanya tenggat waktu atau tenornya itu tidak lebih dari 1 tahun atau hanya mencapai 1 tahun saja. Kemudian menurut Lestari tahun 2021 ini, pembiayaan jangka pendek yaitu aktivitas lembaga ekonomi untuk membiayai kebutuhan mereka. Dan oleh karena itu jangka waktu kredit ini tidak dapat melebihi satu siklus atau biasanya diperkirakan 1 tahun. Kemudian pembiayaan jangka pendek juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Lalu ada jenis-jenis pembiayaan jangka pendek. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek ini ada dua. Yang pertama ini ada pendanaan spontan, lalu yang kedua ada pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan ini merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan, yaitu yang pertama utang usaha dan utang akrual. Utang usaha ini timbul karena perusahaan membeli barang dagangan secara kredit, sedangkan utang akrual ini timbul bukan karena pembelian barang dagangan, melainkan utang akibat jasa yang diterima dan yang pembayarannya belum dilakukan. Itu seperti utang gaji.
Kemudian pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan ini merupakan jenis pendanaan yang tidak secara otomatis tidak berubah dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Beberapa bentuk sumber dana tidak spontan ini ada banyak. Jadi ada komersial paper, pinjaman kredit, factoring atau anjak piutang. Kemudian ada menjaminkan piutang, menjaminkan barang dagangan, akseptasi bank, dan repo atau repurchase agreement. Yang pertama ini ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan surat utang jangka pendek yang jangka waktunya ini kisaran 30 sampai 90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung oleh investor. Pinjaman kredit ini berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ini ada dua jenis, yaitu kredit transaksi dan kredit lini atau line of credit. Kemudian yang ketiga ini ada factoring atau anjak piutang. Factoring atau anjak piutang ini berarti menjual piutang dagang dari segi perusahaan yang mempunyai piutang. Factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Lalu yang keempat ada menjaminkan piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau pledging receivables. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Lalu yang kelima ada menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman, prosedur yang dipakai akan sama dengan penjamin piutang. Lalu yang keenam ini ada akseptasi bank, yang mana akseptasi bank ini merupakan pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu hasil berjangka yang diterbitkan eksportir. Dan yang terakhir ini ada repo atau repurchase agreement, yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek di mana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel. Ya, selanjutnya itu sumber-sumber pembiayaan jangka pendek. Sumber-sumber pembiayaan jangka pendek itu ada 4, yaitu yang pertama Euronote, yang kedua Euro Commercial Paper, yang ketiga pinjaman Eurobank, yang terakhir yaitu pembiayaan internal. Yang pertama yaitu Euronote. Euronote seperti surat promes yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek. Mereka muncul pada awal 1980-an dengan sekuritisasi yang berkembang di pasar keuangan internasional. Mereka didenominasi dalam mata uang apapun selain mata uang negara tempat mereka diterbitkan. Mereka mewakili rute pembiayaan berbiaya rendah. Fasilitas dokumentasi sangat minim. Mereka dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis peminjam. Investor juga lebih memilih mereka karena jatuh tempo yang pendek. Yang kedua yaitu Euro Commercial Paper. Euro Commercial Paper adalah surat promes seperti uang kertas euro jangka pendek. Meskipun berbeda dari uang kertas euro dalam beberapa hal, itu tidak dijamin, sedangkan uang kertas euro dijamin. Pasalnya, ECP hanya dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki peringkat tinggi. Rute ECP untuk mengumpulkan dana biasanya didorong oleh investor, sedangkan uang kertas euro dikatakan didorong oleh peminjam. Yang ketiga, masukin ketiga. Yang ketiga yaitu pinjaman Eurobank. Bagian ini berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh bank dari dana yang dipinjam di pasar mata uang euro daripada dibiayai dari sumber daya deposito mata uang domestik atau dipinjam di pasar uang internal. Fasilitas kredit yang dikembangkan di pasar ini secara substansial berbeda dari jenis pembiayaan yang lebih tradisional, baik dalam fitur teknis maupun dalam masalah kebijakan yang mereka angkat. Bentuk pinjaman euro yang paling umum adalah kredit bergulir dengan tingkat bunga mengambang, sementara umumnya diberikan untuk jangka waktu variabel 3 sampai 8 tahun. Itu ditarik sebagai uang muka jangka pendek, dapat diperbarui pada akhir setiap periode 6 bulan atau biasanya disebut periode perpanjangan untuk jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu jatuh tempo biasanya disebut sebagai periode komitmen. Yang terakhir yaitu pembiayaan internal, yaitu ketika bisnis menggunakan sumber daya dari tabungan, pendapatan, atau likuidasi aset lain untuk mendanai strategi baru. Pendanaan dapat digunakan untuk meningkatkan mesin, membeli properti nyata, atau mengembangkan produk baru. Ketika sebuah perusahaan mendanai sebuah internal, tidak bergantung pada kreditur, tetapi mungkin terbatas pada sumber dayanya sendiri. Bisnis menggunakan pendanaan internal karena ini adalah cara langsung dan sederhana untuk mendapatkan modal untuk pertumbuhan. Itu tidak memerlukan garis waktu penjaminan atau laporan kredit yang panjang.
Seorang pemilik bisnis atau eksekutif perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang model kerja dan kesehatan keuangan perusahaan sebelum menggunakan sumber daya internal untuk mendanai pertumbuhan. Kemudian yaitu kriteria pembiayaan jangka pendek. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu pinjaman bank dengan bunga sederhana. Yang kedua yaitu pinjaman bank dengan bunga diskonto. Yang ketiga pinjaman bank dengan saldo kompensasi. Yang keempat pinjaman bank dengan bunga diskonto dan saldo kompensasi. Yang kelima pinjaman bank terjamin. Yang keenam yaitu pinjaman angsuran dan surat berharga. Kemudian lanjut pada studi kasus pada Bank Tabungan Negara. PT Bank Tabungan Negara atau biasanya disebut BTN adalah salah satu badan usaha milik negara. PT Bank Tabungan Negara Tbk, khususnya cabang Manado mempunyai visi menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan kepuasan nasabah. Sesuai dengan visi yang diemban, maka Bank BTN merupakan satu-satunya bank umum yang fokus bisnisnya terhadap pembiayaan perumahan baik subsidi maupun yang non subsidi. Dalam pengelolaan manajemen model kerjanya, pimpinan bank tidak akan terlepas dari permasalahan pengelolaan model kerja. Dengan fokus utama pada penyediaan kredit perumahan, maka tentu saja pihak manajemen bank berurusan dengan pengelolaan model yang tidak sedikit. Jika dalam pengelolaan model kerjanya pihak bank tidak teliti dan jeli dalam perencanaan sampai pada penguasaannya, maka bisa mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan model kerjanya. Data awal penelitian ditemukan bahwa pada PT BTN Tbk Cabang Manado dalam pengelolaan manajemen kerjanya selalu memperhatikan keterkaitan antara model kerja dan penggunaan model kerja dalam analisis manajemen model kerjanya. Current aset atau aktiva lancar dan current liability atau hutang lancar adalah dua hal pokok yang menjadi fokus analisis manajemen model kerja. Dampak yang dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi aktiva lancar, semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan. Sedangkan semakin kecil aktiva lancar, maka semakin sedikit pula pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, semakin besar yang hutang lancarnya, maka semakin kecil pendapatan yang akan diperoleh perusahaan. Sedangkan semakin kecil hutang lancar akan semakin mempermudah perusahaan memperoleh pendapatan yang semakin besar. Sebagai salah satu bank yang memiliki kekuatan di bidang permodalan yang cukup, yang dibutuhkan adalah pengelolaan permodalan yang baik dari pihak manajemen sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang baik bagi perusahaan. Melihat dari laporan keuangan per 2 tahun terakhir yaitu 2013 sampai 2014, PT BTN Tbk Cabang Manado mendapatkan peningkatan pendapatan yang cukup tinggi yang karena Karena yang pertama ini ada rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih pada tahun 2013 sebesar 9.089 dan pada tahun 2014 ini sebesar 12.959. Hal ini menandakan bahwa rasio total aktiva terhadap modal kerja dijamin oleh aktiva lancar dan utang lancarnya. Hal ini menggambarkan bahwa PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado mampu mengelola modal kerja bersih secara efisien dan efektif. Kemudian yang kedua ini ada rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja PT Bank Tabungan Negara Tbk. Pada tahun 2013 ini sebesar 8,288 dan pada tahun 2014 sebesar 11% 865. Rasio kewajiban lancar ini merupakan ekspresi alternatif dari current ratio. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban lancarnya setiap tahunnya menurun sejak tahun 2013 dan tahun 2014, di mana terjadi penurunan sebesar 3,577 dan dari selisih antara 8,288 pada tahun 2013 dengan 11,865 pada tahun 2014. Kemudian hal ini berarti current ratio rendah dan mengakibatkan rasio ini akan tinggi dan mengindikasikan tingkat likuiditas rendah, yang artinya pihak bank berhasil melakukan penekanan terhadap kewajiban lancarnya untuk meningkatkan pendapatan bank, sehingga rasio kewajiban lancar PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Manado ini adalah stabil. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ini rasio perputaran modal kerja atau revenues to net working capital ratio, mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Jika rasio perputaran modal kerja tinggi mengindikasikan likuiditas yang rendah untuk mendukung operasional, rasio rendah menunjukkan likuiditas yang tinggi. Dilihat dari tren di atas, maka dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja pada tahun 2013 ini sebesar
8,8 dan pada tahun 2014 sebesar 10,9 yang artinya terdapat kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan selisih 2,9%. Peningkatan ini disebabkan karena modal kerja bersih mengalami kenaikan. Lalu kesimpulan dari yang sudah kami bahas yaitu yang pertama, sumber-sumber modal kerja internasional untuk pembiayaan jangka pendek ini berasal dari Euronet, Euro Commercial Paper, pinjaman Eurobank, dan pembiayaan internal. Lalu yang kedua, kriteria modal kerja internasional untuk pembiayaan jangka pendek ini dapat dilihat dari ramalan nilai tukar atau kurs, kemudian kurs forward dan paritas suku bunga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.